الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib dan insyaallah nanti akan salat isya Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali hari ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini setelah bulan semalam belum datang kita cari akan ganti. Alhamdulillah, Allah masih menjodohkan kita. Semoga pertemuan ini bukan menjadi pertemuan pertama dan terakhir. Kita akan susul nanti dengan pertemuan-pertemuan lain, yang mana pertemuan tersebut bukan sekedar pertemuan, tapi sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pertemuannya orang yang beriman. Apa pertemuannya orang yang beriman itu yang akan mereka lakukan? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mereka akan saling mengingatkan, saling menasihati, saling kangen, saling berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan yang akan mereka katakan. Wa tawasau bis sabr, dan saling memberikan pesan, memberikan wasiat, memberikan nasihat untuk selalu saling bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Karena manusia kalau tidak sabar dalam kehidupan ini bisa gawat, ya kan? Nanti tidak sabar kalau kekurangan nolong, ya kan? Akhirnya jadi dosa. Artinya hidup ini perlu dengan kesabaran, ibadah itu pun perlu dengan kesabaran, dan ini yang akan menjadikan diri kita nanti akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, azakumullah. Kalau tadi ketemunya orang beriman saling menasihati, maka tema kita kali ini adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah." Agama itu nasihat, kata Nabi. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Artinya kalau kita ini beragama Islam, maka jangan pernah jauh daripada yang namanya nasihat. Jangan pernah takut untuk menasihati orang lain, dan jangan pernah marah ketika kita dinasihati oleh orang lain. Lalu para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liman ya Rasulullah?" Kalau agama ini nasihat, wahai Nabi, lalu nasihatnya untuk siapa? Siapa yang akan kita nasihati dengan agama ini? Maka Nabi pun mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat ini untuk Allah, nasihat ini untuk kitab Allah, nasihat ini untuk Rasulullah, nasihat ini untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat ini juga untuk seluruh umat Islam secara umum. Dari hadis ini kita nanti akan kita bicarakan satu-satu, karena kalau diterjemah alam biasanya bina aneh, Pak. Nasihatnya untuk Allah, terus Allahnya hendak dia nasihati. Untuk Rasulullah, Nabi hendak dia nasihati. Ketulahan kita kayaknya kalau menasihati Nabi, kita yang menasihati Nabi. Tapi nanti akan kita bahas. Artinya dari hadis ini kita jadi paham bahwasanya agama Islam yang kita menganutnya, kita yakin dengan agama ini adalah agama yang tidak pernah lepas dengan nasihat. Artinya fondasi dari agama ini, pokok daripada agama ini adalah nasihat. Dan ketika pokok ini dihilangkan, orang tidak boleh lagi nasihat-nasihatan, orang tidak boleh lagi saling mengingatkan. Kalau ini dihilangkan dari agama Islam ini akan runtuh. Karena dia adalah pokoknya. Nasihat adalah pokok daripada agama Islam. Artinya apa? Artinya semua syariat Islam, semua aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam ini dibangun di atas nasihat. Bahkan agama ini adalah nasihat, kata Nabi. Agamanya ini sendiri sudah nasihat, kata Nabi, sampai mengulang beliau 3 kali. Maka hadis ini dikomentari oleh Imam Az-Zahabi.
Beliau mengatakan, "Man lam yansah lillahi wa li a'immatil muslimina wa li 'ammatihim kana naqisad din." Orang yang tidak mau menasehati, orang yang tidak mau mengeluarkan nasihat untuk Allah, untuk pemimpin kaum muslimin atau untuk seluruh kaum musliminnya, kana naqisad din, maka orang ini, kata Imam Az-Zahabi, agamanya kurang. Ya benar aja kurang kalau kada mau menasehati. Pondasinya kada ada. Kayak apa hendak membangun rumah, coba biar masjid ini biar cabut pondasinya yang di tengah. Besok pagi hilang masjidnya, kada jadi masjid lagi. Habis pondasinya, maka habis pula bangunan yang akan ada di atasnya. Dan nasihat adalah perkara yang disampaikan atau tugas dari para rasul ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini jadi penasehat. Para rasul itu tugasnya untuk menasehati umat. Mulai sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam yang diutus oleh Allah sampai zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua datang untuk menjadi penasehat bagi kaumnya. Makanya para nabi itu selalu mengatakan, "Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku datang, kata para rasul itu, kepada kalian wahai umat dengan membawa risalah, dengan membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini, wahai kaumku, kata para rasul, adalah nasih, adalah orang yang akan memberikan nasihat kepada kalian. Tapi aku adalah nasihun amin, orang yang memberikan nasihat, tetapi aku adalah orang yang dapat dipercaya. Kenapa seperti itu? Karena Rasul adalah orang yang menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti apa yang akan disampaikannya adalah perkara-perkara yang benar, sehingga mereka pasti bisa dapat dipercaya. Kalau ada orang yang meragukan apa yang dikatakan oleh Nabi, disuruh syahadat ulang itu. Ragu dengan apa yang disampaikan Rasul, harus syahadat ulang, karena imannya hilang, sudah tidak ada lagi iman di dalam hatinya. Ini nasihat yang dibawa oleh agama ini, atau yang ada di dalam agama ini. Lalu mungkin kita ingin tahu, ngomong nasihat. Nasihat itu artinya apa sih? Nasihat ini para ulama menjelaskan secara lughatan, secara bahasa. Nasihat itu maknanya khalasa. Apa khalasa? Khalasa itu memurnikan, membersihkan, memurnikan. Kalau ada air lalu tercampur dengan bahan kimia apa segala macam, atau ada kotoran, lalu air ini disaring, dimurnikan untuk menjadi air yang bersih kembali, lalu bisa diminum. Itu namanya nasihat, khalasa. Kenapa ini berkaitan dengan nasihat? Orang ketika kita nasihati, pasti ada sesuatu yang dia menasihati orang adalah, oh orang ini sudah pintar benar, terus dia nasihati. Ada. Tapi kalau nilainya jelek baru kita nasihati. Nilainya dari pertama 100 terus. Apa nah hendaknya nasihat akan lawannya? Oh iya sudah di atas top level ya kan. Tapi orang yang dapat nilai 30, dapat nilai 40, pian apa kan? Berikan nasihat. Kenapa? Agar kita menghilangkan ketidakbisaannya sampai dia dapat 30 itu agar hilang, dibersihkan, dimurnikan sehingga menjadi sesuatu yang baik saja yang timbul. Artinya yang ada pada diri orang itu semuanya adalah perkara-perkara yang baik. Ini satu makna nasihat. Makna yang lain adalah takhlis. Takhlis ini membebaskan. Artinya dibebaskan sesuatu ini. Kenapa dikatakan nasihat sebagai takhlis, sebagai pembebasan? Karena orang yang melakukan sebuah kejelekan itu dirinya sebenarnya sedang terikat, sedang terkungkung oleh jebakan setan. Makanya dia berbuat jelek. Kadang ada setan menyuruh baik, ada setan menyuruh pengajian, menyuruh rukun. Tidak ada, setan itu nyuruhnya, ya tadi nyuruh speakernya masjid dimati, itu setan. Iya. Nyuruh yang aneh-aneh itu setan, Pak. Kadang ada setan menyuruh, oh masjidnya ramekan, cumbang masjidnya biar jadi besar. Tidak ada setan seperti itu. Ya setan itu kerjaannya kayak itu tadi, ya kan? Minal jinnati. Allah bilang loh, setan itu ada yang pian kada kelihatan, namanya jinnah, dan yang pian kelihatan namanya manusia. Nah, tadi, stop dulu, ini ada lagi pembahasan yang tentang itu. Jadi dibersihkan ini semua tadi dari kejebakan setan, dilepaskan dia dari ikatan setan, sehingga dia menjadi orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna lain daripada nasihat adalah al-khata. Khata ini menjahit.
Kenapa dikatakan menjahit? Karena barang baju kalau sobek itu maka dia tidak sempurna. Sehingga ketika dia dijahit, ditutup kembali lubang-lubang yang membuka di dalam baju tersebut sehingga baju ini menjadi sempurna. Seperti itulah nasihat. Menginginkan agar manusia itu setelah mereka mendapatkan nasihat, mereka akan menjadi sempurna seperti baju yang tidak ada lubang lagi padanya. Ini makna nasihat secara bahasa. Tapi secara istilah, nasihat itu bermakna iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi kita inginkan orang lain itu jadi lebih baik. Kita inginkan sesuatu yang kita nasihati itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan sifat nasihat ini harus dimiliki oleh setiap mukmin. Seorang mukmin harus mempunyai sifat sebagai penasehat kepada saudara-saudaranya. Sebagai penasehat kepada saudaranya ketika mereka keliru. Sebagai penasehat kepada saudaranya ketika mereka kurang dalam melaksanakan sesuatu, itu dinasehati. Kenapa harus dinasehati? Karena Allah yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kalian wahai orang-orang beriman, kalian itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga menambahkan tentang masalah ini, hakul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satu daripada yang 6 itu adalah wa idastansahaka fansahhu. Kalau saudaramu minta nasihat, maka nasihati. Ini hak mereka. Dan ketika Allah mengatakan kalian bersaudara dan itu hak saudara kita sesama muslim, maka saya mau tanya, siapa orang yang ada kepingin saudaranya berbuat tidak baik? Tidak ada. Siapa ada orang yang merasa bersaudara dengan orang lain lalu tidak menginginkan kebaikan, tidak menginginkan yang lurus untuk saudaranya tersebut? Tidak ada, Pak. Pasti kita menginginkan yang baik. Pian punya saudara di rumah, ya kan? Ada sesuatu yang jelek, ada orang datang, Pian tahu orang ini penipu, hendak berbisnis dengan saudara Pian. Kira-kira Pian kayak apa? Pian datangi penipunya, ada kupadahinya lah, kayaknya aku 10%. Karena mungkin kayak itu. Iya kan? Pasti kita beritahu saudara kita, jangan hati-hati kalau dengan ini, karena ini penipu, telah terjadi penipuan dengan sebab dia di sini, di sini, di sini dan di sini. Itulah makna saudara. Orang menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sehingga diberilah nasihat saudara-saudaranya tersebut. Maka jangan anti dengan nasihat dan jangan anti ketika kita ini dimintai nasihat. Karena dimintai nasihat garuk-garuk, ada mau madahi. Ya kan tidak boleh seperti itu. Baik dalam urusan apapun, dalam urusan perdagangan pun jangan pernah takut yang kalau dagangannya sama minta tolong kepada kita. Ini kayak apa caranya? Padahi, rezeki itu di tangan Allah, Pak. Gak mungkin dagang mana Haji Hadi di pasar obat. Dari ujung ke ujung itu jualan obat semuanya. Dari ujung ke ujung berjualan obat, Pak. Kok tahu dia Ustaz? Soalnya dulu Bahari udah biasa jadi berjualan obat juga. Kalau ini bertetangga lah gitu. Jadi kalau kita ada isi barang misalnya, ambil sana, nelpon ke sebelah. Tidak ada perasaan saling sikut menyikut. Tapi buktinya ya semuanya dapat rezekinya masing-masing. Semua bisa dapat rezeki. Karena apa? Karena Allah yang membagi rezeki. Maka menasehati ketika saudara kita meminta nasihat, meskipun dalam urusan yang kita bersaing dengan dirinya, maka berikan nasihat karena itu adalah hak. Nah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, orang yang seperti ini adalah orang yang akan menjadi tidak tertipu dan tidak merugi. Kenapa Ustaz kok tidak tertipu dan tidak merugi? Orang yang tidak mau menasehati orang lain, atau orang yang tidak mau menerima nasihat orang lain, tidak mau dia nasihati orang lain karena menganggap itu bukan urusannya, karena menganggap itu urusan pribadi, karena menganggap ini ada kaitannya dengan diri saya, dia enggan untuk menasehati. Atau orang yang diberikan nasihat, dia tolak nasihat, dia merasa dirinya lebih baik, dia merasa sudah hebat, dia merasa sudah segala-galanya, dia tolak nasihat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini adalah orang yang tertipu dan rugi. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah mengatakan wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Tidak ada manusia yang tidak rugi. Pian ulun semuanya rugi. Lalu bagaimana agar cara kita lepas daripada kerugian? Allah mengatakan illal ladzina amanu
kecuali mereka orang-orang yang beriman. Insya Allah kita beriman. Wa amilus salihat, insya Allah kita akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan amal-amal saleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasehati untuk kebaikan dan saling menasehati untuk kesabaran. Orang yang melakukan ini terbebas daripada yang namanya kerugian. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim, diri mereka ini menjadi orang-orang yang mudah untuk menasehati orang lain dalam kebaikan dan tidak pernah anti dengan yang namanya nasihat yang diberikan kepada dirinya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan orang mukmin itu senang dinasehati dan gampang untuk menasehati. Kenapa seperti itu? Karena dia melihat yang di depan ini adalah saudaranya. Ketika saudaranya kurang, ada sesuatu yang kurang baik, dia berikan masukan yang baik. Ketika dia yang diberikan nasihat oleh saudaranya, maka dia pun berterima kasih dengan saudaranya. Kenapa dia berterima kasih? Karena dia pikir, oh saudaraku ternyata perhatian dengan diriku. Tapi kalau orang munafik bersiasat, kata Ali bin Abi Thalib, orang munafik itu kalau lihat orang lain salah, inya kada begaduh urusan inya, ini masing-masing tidak mau tahu. Tapi kalau dia yang salah dinasehati oleh orang lain, marah dia. Allah bilang di dalam Al-Quran, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami ini menginginkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala katakan tidak, kalian tidak menginginkan kebaikan, tapi kalian adalah orang-orang yang melakukan kerusakan, sedangkan kalian cuma menyangka diri kalian itu orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini orang-orang munafik, merasa hebat, merasa top, tidak mau menerima nasihat dari orang lain dan tidak akan peduli dengan nasihat yang diberikan kepada dirinya. Nah, ini sifat orang munafik. Bahkan salafus saleh, salafus saleh itu kalau ada orang yang menasehati dirinya, terima kasih, terima kasih. Kalau kita ini biasanya kalau dinasehati orang ya Pak, merangut, ya Pak, merangut kita, cari kita kalau dinasehati. Salafus saleh tidak seperti itu. Katanya kita mau ikut salafus saleh, orang-orang generasi terbaik, generasi yang paling dekat dengan Nabi SAW dan ditazkiyah oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Seperti apa salafus saleh? Salafus saleh itu kalau dinasehati mereka mengatakan rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirri baini wa bainahu. Semoga Allah merahmati orang yang menasehati diriku, yang menunjukkan kesalahanku. Semoga Allah berikan rahmat kepada orang yang seperti ini, yang memberitahukan kepadaku tentang kesalahanku, tentang kejelekanku dengan cara antara aku dengan dirinya. Maksudnya cara empat mata. Artinya dipadahi, ada perlu disebar-sebarakan. Ini yang dilakukan oleh salafus saleh seperti itu. Senang mereka dengan nasihat. Nah, kita mau ingin ikut salafus saleh ya harus senang dinasehati dan gampang untuk menasehati. Nah, kita ini kadang-kadang ya itu malah penyakit kita ini hidup di zaman modern, zaman penuh fitnah. Kalau dinasehati itu dipadahkan menyambati. Nasihat menyambati itu kada pas sudah. Nasihat itu membersihkan, menyambati itu merigati. Kok bisa disamakan? Dinasehati disambati. Akhirnya jadi ribut. Nah, ini perkara yang keliru. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, untuk siapa? 5 ya Rasulullah. Nasihat ini untuk siapa? Maka Nabi mengatakan lillah. Nasihat ini untuk Allah. Apa Allah terus kita nasihati? Allah, biar itu harusnya kayak ini. Allah, kalau hujan itu jangan pas kajian, ya kan? Kalau pian ada memberi rezeki ulun itu jangan pas ulun guring malam-malam, jangan. Siang kita ulun buka toko beri rezeki, dinasihatinya Allah. Ini kan tahu dibaca kalian. Tapi makna nasihat kepada Allah bukan seperti itu. Makna nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menunaikan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishin, dengan ikhlas, dengan khalasa.
Tadi nasihat maknanya khalasah, membersihkan diri daripada kok yang kotor-kotor. Untuk ibadah kepada Allah juga seperti itu, dibersihkan daripada perkara yang akan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahu ad-din, dengan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu memurnikan tauhidnya, berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah dalam urusan uluhiyahnya, dalam urusan rububiyahnya, dalam urusan asma' wa sifatnya, maka orang ini insyaallah orang yang telah menunaikan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang nomor 1. Artinya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang lainnya adalah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama ini diturunkan kalau cuma kita ini tidak punya rasa tanggung jawab untuk mendakwahkan agama ini, maka agama ini akan selesai. Agama ini jadi tersebar dari tanah Arab sana yang jauh sampai ke Indonesia yang jauhnya ribuan kilometer. Dengan apa? Dengan dakwah. Kita mungkin di Banjarmasin ini sampai ke pelosok-pelosok sana Muhammadiyah. Itu kenapa bisa sampai di sana? Dengan dakwah. Maka agama ini memang harus disebarkan dengan dakwah. Dan ketika orang itu melakukan dakwah, ini sama dengan dia telah menunaikan nasihatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus untuk setiap umat itu rasul masing-masing. Untuk apa? Untuk agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menasihatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menyingkirkan segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk nasihat. Agak dicepatkan ya, karena banyak. Kalau dibahas terlalu panjang kita ada sempat waktunya habis. Karena Pak Ari ngalir saling pulang. Lalu yang ketiga, bagaimana menasehatkan nasihat untuk Allah itu? Membela agama Allah. Kita ini kadang-kadang tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu ketika agama Allah Subhanahu wa taala dijelekkan. Tapi kalau urusan kita yang dijelekkan, urusan istri kita, anak kita, pekerjaan kita, apapun yang berkaitan dengan kita, maka kita cemburunya sampai 7 turunan. Sariknya 7 turunan. Orang yang di dalam kubur yang tidak tahu apa-apa pun kita sambati. Ya, dibongkar kuburannya, disambati orangnya. Ini. Tapi seharusnya cemburu itu kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala ketika agama Allah ini dilecehkan. Contohnya apa? Ya contohnya yang bilang adzan seperti gonggongan anjing. Ini kurang ajar namanya. Harus marah dia. Tidak boleh kita melihat akan seperti itu aja, tidak boleh. Harus marah. Ini syariat adzan. Dan demi Allah, saya punya tetangga banyak Cina dulu di Malang sana. Tidak ada satupun mereka yang keberatan dengan yang namanya adzan. Tidak ada orang yang keberatan. Yang keberatan siapa? Yang keberatan adalah orang-orang Islam sendiri yang mengaku dirinya Islam. Lalu dia rusakkan Islam itu sendiri sebagai agamanya. Bagaimana dia mungkin akan menunaikan hak Allah ketika kemudian apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pembela agama Allah tidak dia lakukan? Maka dia berkiblat pada orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini kita doakan mudah-mudahan mereka ini mendapatkan hidayah. Tapi kalau kada mau tobat, sudah musnahkan saja orang-orang seperti ini. Karena kita tidak ingin disibukkan dengan perkara-perkara seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenaga kita lebih banyak harus kita gunakan untuk memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pikiran kita dikacaukan dengan perkataan-perkataan seperti ini. Mudah-mudahan hilang ya semuanya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan pembelaan kepada agamanya berarti dia telah menunaikan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nasihat untuk kitab Allah. Kitab Allah kayak apa dinasihati? Kalau kitabnya Al-Qur'an dinasihati. Nah, tidak seperti itu. Apa maknanya? Makna menasihati untuk kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini mengimani semua kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kalamullah. Kita tidak membedakan. Umat Islam ini istimewa. Umat Islam ini toleransi dalam ajaran agamanya sudah toleransi. Umat Islam harus mengakui Zabur. Umat Islam harus mengakui bahwasanya Injil, Taurat, Zabur itu datang dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan apa? Al-Qur'an buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akui. Begitu toleransinya kita sampai kita akui bahwasanya Zabur, Taurat, Injil itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dibawa oleh para nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh orang Islam itu, meskipun kita tahu hari ini kitab mereka itu sudah tidak seperti yang didatangkan kepada para nabi yang mereka diutus kepada mereka, kan sudah dirubah-rubah, tapi tetap kita tidak boleh menghinakan. Terus pian ambil Taurat, terus pian injak-injak Taurat, tidak boleh. Pian ambil Injil, terus pian buang ke sampah Injilnya, kada boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur masih ada kalamullah, masih ada firman-firman Allah yang benar, yang tidak mengalami perubahan. Sehingga kita memuliakan bukan memuliakan itu, memuliakan kata-kata Allah, memuliakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bahwasanya umat Islam itu dari dulunya sudah toleransi, sudah menghargai untuk segala sesuatu yang berbeda dengan mereka. Dan nasihat untuk Al-Quran itu juga dengan membacanya, mentadaburinya, memahaminya, lalu mengamalkannya dan mendakwahkannya Al-Quran itu tadi. Itu bentuk kita telah melakukan nasihat untuk Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ini sudah komplit. Tidak ada perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak kami tinggalkan satu pun, tidak ada, kata Allah. Satu pun tidak ada yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran kecuali telah dibahas. Kalimat ini terus ada seorang ibu-ibu datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, "Wahai Ibnu Mas'ud, kamu bilang di Quran semunyaan ada." Iya, kata Ibnu Mas'ud. Lalu kamu bilang hukum mencukur mencukur alis ini haram, dilaknat. Mencukur alis, mentato alis ini hukumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata Ibnu Mas'ud. Aku tidak ketemu itu dalam Al-Qur'an. Aku sudah baca Al-Qur'an ini sampul ketemu sampul. Maksudnya khatam, sampul ketemu sampul. Aku tidak temukan pengharaman atas itu tadi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak, engkau pasti ketemu kalau engkau baca. Tidak ada, wahai Ibnu Mas'ud. Ada, kata Ibnu Mas'ud. Bingung orang itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah kamu membaca ayat wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu? Kamu baca ayat itu, kata Ibnu Mas'ud. Iya, saya baca ayat itu. Apa yang datang dari Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Kamu baca ayat itu? Iya, kata orang ini. Dan Rasulullah telah melarang dirimu untuk mencukur alis. Maka ambil apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tolong, semua urusan ada di dalam agama ini. Karena ketika Allah mengatakan menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan satu lagi. Yang bersama Al-Quran ini ada apa? Kalau kita baca di ayat, kitab wal hikmah. Apa hikmah ini? Hikmah ini ya sunnah. Artinya hikmah ini sunnah Rasul, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita menunaikan nasihat kita untuk Al-Qur'an. Kemudian yang lain lagi, menasihatkan untuk nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa caranya? Dengan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beriman kepada semua Rasul. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Kita tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini bukti toleransi kita. Tanya kepada mereka, apakah kalian percaya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah? Mereka katakan tidak. Orang-orang Yahudi ketika ditanya, apakah kamu benar meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah Rasulullah? Kata mereka tidak. Tapi ketika kita ditanya, apakah Musa Rasulullah? Iya. Apakah Isa ibnu Maryam adalah Rasulullah? Kita katakan iya. Apakah Daud itu Rasulullah? Iya. Sebutkan semua Rasul, kita akan mengatakan iya, kata kita.
Ini bentuknya bahwasanya kita beriman dengan seluruh rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi, kita yakin beliau adalah datang kepada kita, terkhusus Nabi SAW Muhammad bin Abdullah ini sebagai rahmat untuk semesta alam. Yakin kita bahwasanya apa yang datangnya Nabi itu untuk kebaikan bagi kita. Jadi ketika Nabi itu datang demi kebaikan untuk kita, maka semua yang dikatakan oleh Nabi itu adalah baik. Semua petunjuk Nabi ketika kita lakukan pasti akan datang kebaikan untuk diri-diri kita. Inna arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau wahai Muhammad kami utus kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu nasihat untuk Rasul itu bentuknya seperti apa lagi? Dengan meyakini semua perkataan Rasulullah SAW. Yakin kita dengan perkataannya. Bahwasanya perkataan Nabi itu bukan sembarang perkataan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu bukanlah datang dari hawa nafsu beliau, tapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk yakinnya kita dengan semua perkataan Nabi SAW dengan mengikuti sunnahnya dan menjauhi segala macam bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Baru ini namanya kita yakin dengan Nabi. Yang misalnya yakin dengan mulut, terus ulun pagahin dia, Pak, kalau ke warung jangan makan sambal lah, kena sakit parut dia. Pian kalau yakin lawan ulun kira-kira pian ambil lah sambalnya. Ada. Berhubung pian kada yakin lawan ulun, tambah pian tuyuk banyak-banyaki sambalnya. Pak, jangan satu makan tadi jangan makan sambal. Jangan tetap dimakan. Karena tidak yakin dengan apa yang saya katakan. Tapi ketika kita berhadapan dengan Rasulullah, lalu kita mengaku yakin dengan Nabi SAW, semua perkataannya tidak boleh ditolak. Kita kalau tidak mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ngaku aja kalau tidak mampu. Pak, ini dilarang oleh Nabi. Tahu yang dilarang, tapi seorang ini kayak apa lagi? Ada tahu, lagi anunan. Ngaku kalau dia itu salah. Jangan terus bantah perkataan Nabi, dipinggirkan. Tidak, orang seperti ini akan jauh dari yang namanya hidayah. Tapi kalau memang kita tidak mampu, ngaku aja, dinasehati, berdiam aja. Udah, jangan banyak bantah. Insya Allah itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita. Ini tentang nasihat untuk Rasul. Lalu nasihat bagi pemimpin seperti apa? Pemimpin itu dalam Islam ketika disebut dengan ulil amri itu ada dua. Ulil amri itu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, dan ulil amri itu juga bermakna ulama. Ketika kita nasihat untuk ulama seperti apa maksudnya? Ya, kita dengarkan perkataan ulama Rabbani, ulama yang mengajak kita kepada jalan yang lurus, yang mengajarkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak tahu, Pak. Kalau hadis ini aja tadi kita bingung, kalau nasihat untuk Allah dinasehati, ya kan? Siapa terus yang menjelaskan bahwasanya nasihat untuk Allah itu seperti ini maknanya? Ulama. Kalau tidak ada ulama kita tidak tahu. Kalau tidak ada ulama kita akan bingung dengan hadis ini seperti apa makna daripada hadis ini. Nah, maka ulama adalah orang yang akan menunjukkan orang lain untuk menuju kepada kebaikan. Ini ulamanya juga ulama dalam tanda kutip ulama Rabbani, ulama yang lurus, ulama yang benar-benar pewaris Nabi. Karena ada pewaris Nabi, warisannya karena warisannya itu barang-barang baik, lalu digunakan untuk barang-barang baik juga untuk melakukan kebaikan. Tapi ada juga ulama warisan para nabi, ya kan, dapat warisan, diulahnya main dadu warisannya. Nah, ini pewaris ada baik, ya kan? Karena diulahnya bagus-bagus, tidak diulahnya yang kacau. Nah, ini minggir nih karena kita ubati. Tapi ulama Rabbani, karena Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan untuk mereka ini tadi a'immah itu pemimpin. Yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk kepada umat ini dengan perintah kami, menunjukkan kepada umat ini kebaikan-kebaikan yang datang dari sisi kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini yakin dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin dengan Al-Quran, yakin dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para ulama. Ini yang kita ikuti. Karena Allah yang mengatakan orang ini, ulama ini kata Allah, yahduna bi amrina, dia akan memberikan petunjuk dengan perintah kami.
dengan urusan-urusan yang telah kami atur kata Allah Subhanahu wa taala. Maka harus menghormati yang namanya para ulama. Bahkan tidak boleh kita menyakiti ulama, menjelek-jelekkan ulama, merusakkan kehormatan para ulama. Halal hukumnya. Bahkan Nabi memberikan ancaman, wala tu'dhul muslimina wala tattabi'u awratahum fa inna man tattaba'a awrata akhihi fadahahu Allah walau fi baiti ummih. Hendaklah kalian wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu menyakiti orang-orang muslim. Jangan kalian sakiti saudara-saudara kalian, kata Nabi SAW. Dan membuka, menyebar-nyebarkan aurat mereka. Artinya ada yang jelek pada diri saudara kita itu harus ditutupi, Pak. Tidak boleh disebar-sebarkan. Kalau pian mau malu, nasihati dia dengan cara empat mata. Jangan diumumkan. Oh, si fulan ini sekalinya kayak gini. Oh, ini sekalinya. Iya, ada pula ininya. Tambah. Akhirnya yang ini tahu semuanya dikabarakan jadi 10 jilid bukunya ya, Pak. Urusan auratnya saudara kita. Jangan, kata Rasulullah. Karena orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, lalu dia sebar-sebarkan kesalahan saudara-saudaranya, nanti kesalahannya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia bersembunyi di rumah ibunya. Sembunyi dalam rumah akan dikeluarkan oleh Allah dan dibongkar kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada secara umum, apalagi kepada para ulama. Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, orang-orang yang menjadi penerus lisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu makna a'immah atau pemimpin yang kedua adalah pemimpin negara. Nah, pemimpin negara ini pun kita taat kepada mereka dengan catatan. Apa catatannya? Catatannya kita akan taat selama yang kita taati tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagus kita ikuti. Tapi kalau nyeleneh ya sudah kita pinggirkan. Tidak akan ikut dengan perkara-perkara yang tidak benar. Nah, ini makna menasihati para pemimpin. Lalu menasihati wa amatihim, untuk seluruh kaum muslimin. Itu seperti apa maksudnya? Maksudnya ya saling menasihati antara saudara. Bentuknya seperti apa sih? Bentuknya itu seperti ini loh, Pak. Kalau mau menasihati dengan benar sebagaimana yang diajarkan oleh agama, kita itu senang kalau saudara kita itu mendapat sebuah kebaikan, sebagaimana kita senang kalau kita dapat itu juga. Pian senang kalau dapat air ini tadi. Pian pun harus merasakan bahwasanya pian harus senang ketika saudara pian yang dapat. Jangan kalau saudara pian yang dapat pian merangut, kalau pian yang dapat pian ketawa. Nah, itu bukan penasehat. Model penasehat itu ingin kebaikan itu kalau orang lain itu dapat kebaikan, tidak ada masalah. Dia senang meskipun bukan dia yang dapat. Kenapa? Karena saudara itu mendapatkan kebaikan. Nah, ini makna daripada hadis di atas. Ad-dinu nasihat liman ya Rasulullah, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Dan untuk 5 kelompok tadi. Lalu kita mungkin sedikit berbicara, kurang berapa menit, Pak? 3 menit. Kita mungkin sedikit berbicara tentang adab atau kaifiyah, seperti apa seseorang itu harus memberikan nasihat. Nasihat itu diberikan sedikit, ini mungkin ada 2 poin saja kita berikan. Nasihat itu diberikan dengan ikhlas. Yang dicari apa? Ridhonya Allah. Kita menasihati orang itu untuk mencari ridhonya Allah. Kenapa? Kalau dia berubah menjadi baik, ya kan? Man dalla 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan dengan nasihatnya kafa'ilih, seperti orang yang melakukannya. Dan cara untuk mengikhlaskan sebuah nasihat itu nasihati orang itu dengan ditarik tangannya, diomongi begini pelan-pelan, diomongi 4 mata seperti itu. Kalau nasihati orang di depan umum, malu dia, Pak. Supannya malah jadi perkara kalau ketika ditarik tangannya, dibawa ke pinggir, diomongi dengan omongan yang lembut. Insya Allah ini akan berbuah kebaikan bagi orang tersebut. Karena Ibnu Hazm mengatakan, idza nasahta fansah sirran la jahran wa bitta'ridi wa la tasrih. Dengan kalau kamu menasihati orang itu dengan cara pelan, sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Wa bitta'ridi, dengan sindiran, dengan contoh-contoh, wala tasrih, dengan sampai langsung menuju kepada apa yang kita nasihatkan, seperti itu. Dan ini dicontohkan oleh dalam sebuah riwayat ketika Hasan wal Husain
radhiyallahu anhuma, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini melihat ada seseorang laki-laki sudah tua, sudah gada. Wudunya salah. Wudunya tidak benar. Hasan dan Husain melihat ini wudunya tidak salah. Sudah salah. Tapi kalau Hasan masih kecil, Husain masih kecil, hendak menasehati si orang tua ini tadi, orang tua ini punya gengsi. Akan mau menasehati. Pelengah. Kita itu sarik. Anak siapa yang ini kurang ajar? Tapi Hasan dan Husain cerdas. Cara menasehatinya betul. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada orang itu. Paman, saya berselisih pendapat dengan saudara saya. Ujar pamannya, masalah apa nak? Masalah wudu, paman. Ujar maksud ding sana ulun, wudu ulun salah. Ujar ulun, ampun ding sana ulun dan salah. Ujar pamannya, Pak. Coba ikan berdua wudu Hasan dengan wudu yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu berwudu Husain dengan cara wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab orang tua ini? Wudu kalian berdua benar, wudu paman yang salah. Iya kan? Kalau kayak tadi kan dilempar ini kalau mau memadahi dengan itu. Nah ini satu Pak. Waktunya habis ini. Satu lagi Pak, ini penting Pak. Yang berikutnya, jangan sampai kita ini memberi nasihat kepada orang malah jadi kita yang ribut dengan orang ini. Kadang-kadang kita melihat orang itu diberi nasihat malah berkelahi. Nah itu ditakuti, kenapa Pak biar berkelahi? Dipadahi karena masih. Padahal yang salah yang memadahi bisa jadi. Kenapa? Karena orang yang kita nasihat ini macam-macam. Ada orang pengarasan, ya kalau kayak rel kereta api, ditindihi kereta api hari-hari kita mau remek, ya kan? Coba biar ada motor di situ, habis motornya itu sekali jalan aja. Ini kerasnya luar biasa orang ini tadi. Lalu yang menasehati keras juga, keras ketemu keras, meledak, akhirnya jadi ribut. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau engkau ini menyeru orang pada jalan Allah, pada agama Allah, bil hikmah, dengan cara yang baik, wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang bagus, insyaallah akan menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Kalau memang perlu terjadi debat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Jangan dengan kasar-kasaran. Ada wayahnya kita ini, sudah kalah dulu, kayaknya isuk lagi, ini orangnya lagi panas. Jangan nasihat lagi, tinggalkan. Kayaknya isuk lagi diulang, masih panas, terus saja kita datangi. Lawas-lawas apinya habis juga, ya kan? Karena Rasulullah Subhanahu wa taala ketika itu mengutus Musa dan Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun. Apa pesan Allah? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Dia itu melampaui batas. Fir'aun ini melampaui batas. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Iblis itu kada wani bersuara kayak itu. Iblis Pak, laknatullah alaih, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak pernah ngaku sebagai Tuhan, tapi Fir'aun berani mengaku sebagai Allah, sebagai Rabb. Apa kata Allah untuk orang semodel Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, qawlan layyinan, perkataan yang lembut. Artinya orang seperti ini disuruh mengatakan dengan perkataan lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kiranya dia nanti akan ingat, akan sadar, atau dia akan takut dengan apa yang menjadi kesalahannya. Untuk Fir'aun seperti ini. Lalu datang orang kepada kita menasehati dengan cara yang tidak baik, dengan marah-marah, dengan cara-cara kalimat-kalimat yang kurang pantas. Ana bukan Fir'aun, paham ini? Saya bukan Fir'aun. Sedangkan Fir'aun saja oleh Allah disuruh menasehati dengan cara yang baik. Kenapa saya yang bukan Fir'aun? Kamu nasehati dengan cara yang seperti ini. Nah ini pelajaran bagi kita. Yang namanya menasehati orang, yang salah itu bukan seperti Fir'aun, Pak. Fir'aun saja kita disuruh oleh Musa, disuruh oleh Allah untuk menasehati dengan cara yang baik. Apalagi yang bukan Fir'aun. Bahkan pernah Harun al-Rashid itu didatangi oleh seseorang dengan cara menasehati dengan cara yang tidak baik. Apa kata Harun al-Rashid? Saya ini bukan hebat seperti sahabat. Kebaikan saya bukan seperti sahabat Rasulullah SAW. Jauh saya di bawah para sahabat. Tapi saya pun tidak sejelek Fir'aun.
Sedangkan ketika berhadapan dengan Fir'aun, Allah menyuruh untuk lembut. Lalu kamu dengan sama-sama saya, saudara muslim, kok menasehatinya dengan cara yang seperti itu. Nah ini adab. Jangan sampai kita menasehati saudara kita, gayanya sudah kayak menasehati hantu dinasehati. Jangan seperti itu. Artinya biar apa? Biar nasihat ini berbekas. Karena kita ini orang Islam, kita kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah, yang yakin dengan nasihat yang kita sampaikan kepada saudara kita, ketika itu diikuti, berubah dia menjadi lebih baik, maka kita punya investasi pada orang ini. Apapun yang dia lakukan dari kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka, kita dapat transfer pahalanya. Nah ini yang kita harapkan. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Ada beberapa lagi sebetulnya, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Maka mudah-mudahan bermanfaat, menjadi penambahan ilmu bagi kita. Dan mudah-mudahan yang paling penting Pak ya, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk menjalankan apa-apa yang telah menjadi perkara yang sudah kita ketahui. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.